Sumpah Pemuda dan peran warga Tionghoa. Sampai hari ini masih banyak saja yang meragukan patriotisme dan peran Tionghoa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Padahal sumbangan mereka sangatlah besar. Karena itu kehadiran dan peran orang Tionghoa dalam Sumpah Pemuda 1928 perlu didudukkan pada porsinya agar anak cucu kita memahami sejarah secara benar. Sejarah mencatat para pemuda dari berbagai suku bangsa berkumpul di sebuah rumah berarsitektur era kolonial yang berdiri tegak di Jalan Keramat 106 Batavia. Rumah itu adalah rumah milik Si Kong Lian. Di bangunan miliknya itu, 92 tahun yang lalu, lebih dari 700 pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menghadiri Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai daerah dan suku itu kemudian mengikrarkan satu tumpah darah, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. 4 orang Tionghoa hadir sebagai pengamat, yaitu Kwi Tiam Hong, anggota Yong Sumatra Nenbon, Oi Kai Siang, Liao Chuan Ho, dan Xiu Jian Kui. 4 sosok itu juga dikenal sebagai anggota kepanduan. Kongres Pemuda kedua itu, yang kemudian kita ketahui menjadi tonggak sejarah dan menjadi Hari Sumpah Pemuda, menjadi titik tolak perjuangan kemerdekaan negeri kita 17 Agustus 1945 dan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sekarang ini. Sejak dibeli kali pertama oleh Si Kong Lian pada tahun 1908, sejumlah pelajar Stovia dan aktivis pergerakan Indonesia mangkal dan beraktivitas di sana. Rumah Si Kong Lian dengan bangunan 505 meter persegi di atas area 1041 meter persegi menjadi saksi perjuangan kemerdekaan dan pergerakan Indonesia didiskusikan di sana, sehingga membuat rumah itu dijuluki sebagai Indische Club Gebouw atau Indische Club Huis atau IC. Nama-nama beken seperti Muhammad Yamin, Aka Gani, Abu Hanifah, Amir Syarifuddin, hingga As-Sa'ad juga pernah indekos di sana. Berkumpulnya para aktivis itu sebenarnya membahayakan pemilik rumah. Intel Belanda sering mundar-mandir ke sana. Jika mau, Si Kong Lian bisa menyatakan keberatan atau mengusir para siswa dan aktivis tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, Si Kong Lian memang bermimpi agar atmosfer di rumahnya bisa menginspirasi anak-anaknya untuk menjadi dokter sekaligus aktivis, hal yang berhasil diwujudkan bagi anak-anaknya kelak. Seusai penyelenggaraan Sumpah Pemuda dan siswa lulus, tidak lagi tempat itu menjadi indekos, bangunan itu menjadi rumah tinggal, kemudian menjadi toko bunga, menjadi Hotel Hersia, dan akhirnya menjadi kantor bea cukai hingga tahun 1970. Pada tahun 1973, pada masa Gubernur Ali Sadikin, Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo, salah satu pelaku ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, meminta agar pemerintah menjadikan bangunan di Jalan Keramat 106 itu menjadi museum. Usul dari pakar hukum tersebut dikabulkan oleh Bang Ali. Ada kisah lain dari balik rumah Si Kong Lian yang sejak lama telah menjadi markas para tokoh pergerakan itu. Di sana juga lokasi pertama mempublikasikan lagu Indonesia Raya. Kongres Pemuda kedua ditutup dengan lantunan syahdu dari lagu Indonesia Raya yang dimainkan hanya dengan biola oleh Wage Rudolf Supratman tanpa syair. Beberapa minggu berselang, tepatnya pada 10 November 1928, edisi mingguan Sinpo menerbitkan lirik lagu tersebut lengkap dengan partiturnya. Keputusan itu jelas mengejutkan banyak pihak, terutama dari kalangan Bumi Putra,
yang menganggap lagu tersebut seharusnya diterbitkan lebih dulu di koran Indonesia. Namun sang penggubah lagu, W.R. Supratman, mengaku sudah menawarkan lagu tersebut ke beberapa surat kabar Indonesia, namun harus berakhir dengan penolakan. Ketakutan terhadap ancaman delik pers menjadi alat yang kuat di balik penolakan tersebut. Koran Sinpo, media tempatnya menjadi koresponden aktif yang berani mempublikasikannya. Setelah memainkan lagu itu di hadapan Ang Yan Goan, Direktur Sinpo, disepakati agar lagu tersebut dimuat di Sinpo edisi mingguan. W.R. Supratman berniat merekam dan memperbanyak lagu tersebut dalam bentuk piringan hitam, namun ditolak Odeon dan Theo Tek Hong lantaran takut berurusan dengan polisi Belanda. Sampai kemudian Yok Kim Chan, pemilik Roxy Cinema House dan Lido, bersedia memproduksi dan mendistribusikan rekaman lagu tersebut melalui toko populer. Sumbangsih lain yang mensejarah diberikan oleh Jiao Ki Siong, pemilik rumah di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Di rumahnya lah Bung Karno dan Bung Hatta diinapkan oleh para pemuda pergerakan. Ada Malik, Khairul Saleh, Sukarni yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan segera. Di rumah ini pula, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dipersiapkan dan ditulis. Jiao adalah seorang petani kecil keturunan Tionghoa. Ia merelakan rumahnya ditempati oleh para tokoh pergerakan yang kelak menjadi bapak bangsa. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Bersama pemuda yang tahu dan menghargai sejarah, Indonesia pasti maju. God bless.